Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dan mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini benar-benar menjadi perjumpaan yang bermanfaat, menjadi perjumpaan yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin saya sudah menjawab sedikit tentang makna keberanian. Nah, kata berani itu memang seringkali membuat orang bertanya-tanya. Seberapa mungkin kita ini harus punya keberanian untuk melakukan sesuatu dan bagaimana caranya kita mengekspresikan keberanian itu. Di dalam pelajaran akhlak saya pernah membaca sebuah istilah yang namanya syaja'ah, yang artinya juga keberanian. Dan kata saja'ah itu terkait dengan satu sikap yang dimiliki oleh orang ketika orang itu ingin melakukan tindakan yang benar. Orang itu tetap tenang, penuh sikap optimis ketika melakukan sesuatu karena dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Dan orang seperti itu selalu akan bersikap istiqamah, punya keberanian, punya ketenangan, punya optimisme untuk berada di jalan Allah, dan dia yakin bahwa pertolongan Allah itu benar-benar dekat. Tetapi memang tidak mudah untuk menjadi orang yang punya keberanian seperti itu. Orang yang punya keteguhan dirian untuk memegang nilai-nilai kebenaran dan senantiasa mau berjalan di jalan Allah dengan satu keyakinan bahwa ketika orang berjalan di jalan Allah, Allah pasti akan menolong dirinya. Nah, suatu saat saya membaca kitab tafsir menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa turunnya surat Hud yang terdapat di dalam surah Hud ayat 112 itu kata para tafsir turun berkenaan dengan perintah pada Rasulullah. Maka Rasulullah itu punya keberanian untuk berjalan di jalan yang benar, sehingga dakwah beliau itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya harus dilewati dengan penuh keberanian. Bahkan dikatakan bahwa Rasulullah ketika ayat itu turun, tiba-tiba dia itu merasa ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Karena pada ayat itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Tetaplah kamu pada jalan yang benar. Ini perintah yang luar biasa. Rasulullah diminta untuk bersikap istiqomah di jalan yang benar, sebagaimana yang diperintahkan padamu dan juga orang yang telah bertaubat besertamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, artinya jangan sampai melakukan kegiatan yang pada saatnya justru tidak proporsional di dalam melakukan kegiatan. Sehingga dikatakan ada istilah togo di sini. Togo itu adalah melakukan sesuatu yang melampaui batas. Dalam dunia wayangan ada orang yang namanya tokok. Tokok itu adalah orang yang sebenarnya ngerti mana yang benar, mana yang salah. Tetapi karena dia itu bergaul dengan orang-orang yang jahat, maka seringkali dia mengingkari hati nuraninya sendiri. Sehingga dia harus mencoba untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya. Sehingga terkesan dia itu menjilat, dan pada saat menjilat itu ternyata dia justru melakukan tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan sebagai orang yang mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di dalam dunia keilmuan juga begitu. Seringkali ilmuwan itu tidak berani berkata jujur apa adanya, terbuka, karena apa, ada kepentingan-kepentingan yang memaksa dirinya untuk berkata tidak jujur. Sehingga keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan.
Dan itu tidak mungkin terjadi pada para dai. Ketika para dai itu harus melakukan sesuatu yang benar, tetapi dia harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang membuat dirinya itu sulit untuk punya keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sehingga dikatakan wala tadrau, Rasulullah itu diminta untuk melakukan tindakan yang benar, tetapi kebenaran yang dilakukan itu jangan sampai melampaui batas-batas ketentuan Allah yang pada saatnya justru apa yang dilakukan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran itu sendiri. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu terhadap apapun yang kamu semua kerjakan maha melihat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah itu sebegitu terkejut ketika ayat ini diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril? Karena Rasulullah paham betul bahwa istiqomah itu tidak mudah dimiliki oleh setiap orang. Nah, Rasulullah SAW ketika memahami dengan benar makna istiqomah, yang sesungguhnya itu ternyata sampai pada satu ketika dia itu berjumpa dengan seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Pada suatu saat dikatakan Sufyan bin Abdullah As-Saqafi bertanya tentang hal yang sangat penting di dalam Islam yang membuatnya dia itu ingin tahu dari Rasulullah. Suatu saat dia itu menyatakan begini, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan di dalam hadis ini, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam satu pernyataan yang ketika kau nyatakan pernyataan itu, aku tidak perlu bertanya lagi tentang sesuatu kepada siapapun termasuk engkau. Ya. Artinya dia bertanya dan mengharapkan satu jawaban yang tuntas. Rasulullah kemudian mengatakan amantu billah tsumastaqim. Katakan ya Sufyan, saya beriman kepada Allah, kemudian bersikap istiqomahlah. Nah, di dalam hadis ini terkandung maksud bahwa Rasulullah ingin agar orang Islam itu punya sikap istiqomah di dalam memegangi kebenaran yang diyakini. Yang di dalam kesempatan yang lain Rasulullah juga menyatakan dengan pernyataan yang sama. Keberanian untuk bersikap istiqomah itu memang tidak mudah dilakukan orang karena taruhannya banyak. Dulu ketika Rasulullah itu mempertahankan kebenaran, taruhannya nyawa. Dan kita juga bisa belajar dari umat-umat terdahulu bagaimana mereka itu mempertahankan kebenaran di hadapan para penguasa yang zalim. Mereka itu akhirnya mendapatkan perlakuan yang tidak bersahabat. Dan sekarang pun juga bisa begitu. Ya, kalau kita ingat cerita di zaman Fir'aun, bagaimana istri Fir'aun dan pelayan Fir'aun yang bernama Masyiatah, keduanya harus menebus sikap mereka untuk mempertahankan kebenaran yang diyakini dengan penyiksaan, dan kemudian keduanya meninggal. Karena apa? Beliau tidak mau menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Mereka yakin Tuhan itu hanya Allah. Sehingga ketika Fir'aun meminta kepada keduanya untuk taat kepada apa yang diperintahkan Fir'aun, mereka tidak mau. Taruhannya nyawa. Demikian sulitnya untuk mempertahankan kebenaran itu dengan sikap istiqomah ketika kita ingin berada di jalan Allah. Dan demikian sulit pula untuk mewujudkan keberanian untuk melakukan yang benar di pada saat itu, di ketika itu kita harus berhadapan dengan realitas yang tidak bersahabat, apalagi resikonya itu berat. Secara umum ini manusiawi, orang itu memang memiliki rasa takut, dan rasa takut itu sifatnya alami. Semua orang ingin melakukan tindakan yang tidak berisiko. Misalnya kalau dalam bahasa sederhana, orang tidak ingin terbakar, orang tidak ingin tenggelam, orang tidak ingin terjatuh, orang tidak akan ingin mendapatkan kecelakaan. Sehingga orang itu punya rasa takut untuk tidak celaka. Ini yang namanya
Khauf tabii, rasa takut yang alamiah. Tetapi di dalam kaitannya dengan persoalan dakwah, itu ada sesuatu yang disebut khauf syar'i, yaitu takut kepada Allah yang terkait dengan istilah khauf syar'i itu muncul istilah yang disebut khauf. Bagaimana khauf itu kemudian menjadi sesuatu yang hampir-hampir selalu ada di dalam diri orang ketika orang itu berada pada siapapun. Karena apa? Karena dia yakin bahwa yang harus ditakuti itu adalah Allah. Sehingga pada saatnya khauf itu berkembang menjadi khasyah. Khasyah itu sebuah keadaan kejiwaan di mana orang itu khawatir betul jangan-jangan Allah itu marah dengan apa yang dia lakukan karena dia itu melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan syariat Allah. Sehingga ketika orang itu takut dalam pengertian khauf, orang masih bisa memahami, wah, ada penguasa yang zalim. Kalau saya lawan, saya akan binasa. Tetapi pada saat dia itu ingat Allah, kemudian dia yakin bahwa Allah itu harus lebih ditakuti daripada orang-orang yang ada di hadapannya. Kemudian orang itu mengatakan saya harus punya berani karena pilihannya hanya dua, takut kepada manusia dengan risiko tidak mendapatkan ridha Allah, atau takut kepada Allah dengan risiko tidak mendapatkan ridho dari manusia. Nah, rasa takut itu kemungkinan ada pada diri orang ketika berhadapan dengan situasi apapun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu. Secara manusiawi, Nabi Muhammad SAW itu juga takut terhadap Fir'aun. Sehingga dia selalu menghindar untuk berhadapan secara langsung dengan Fir'aun. Sehingga pada saat dia itu berada di pinggir Laut Merah, dan pada saat itu dia sudah terkejar oleh Fir'aun, rasa takut itu kemudian muncul. Tetapi kemudian tiba-tiba dia tenang, sikapnya menjadi optimis dan punya keberanian karena dia yakin bahwa Allah bersamanya dan Allah pasti akan menolongnya. Dan pada saat itulah Allah memberikan jalan keluar berupa mukjizat yang ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya atas izin Allah, pukulan tongkatnya itu bisa membelah laut. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu bercerita banyak tentang Nabi Musa itu, dan cerita itu kemudian sampai pada kita di dalam hadis-hadis beliau, yang kemudian kita pahami bahwa di dalam Al-Quran cerita Nabi Musa itu adalah cerita tentang kebenaran seseorang manusia ketika berhadapan dengan orang yang zalim, karena dia yakin Allah akan menolongnya, dia tenang, dia optimis dan dia berani untuk melawan orang yang ingin menzaliminya itu, dan kemudian diselamatkan oleh Allah. Dan pada saatnya Fir'aun yang zalim itu diadab oleh Allah dengan tenggelam di laut. Nah, kisah itu memang menjadi sesuatu yang harusnya menginspirasi kita. Seperti juga kisah pembakaran Nabi Ibrahim. Rasa takut alamiah yang disebut khauf tabii itu ada pada diri Nabi Ibrahim, tapi teratasi oleh rasa takut syar'i, yaitu hanya takut kepada Allah. Dia hanya takut dalam arti khasyah. Dia khawatir kalau Allah itu tidak ridho, sehingga dia lakukan apapun yang dia lakukan meskipun risikonya harus dibakar, dipanggang dengan api oleh pengikutnya Raja Namrud atas perintah Namrud. Ternyata Allah menolong Nabi Ibrahim sehingga api itu tidak membakar. Nah, keberanian-keberanian seperti itu adalah keberanian yang didasari dengan keinginan untuk patuh kepada Allah yang oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga dilakukan ketika beliau bersama sahabat setianya Abu Bakar Siddiq berada di Quthur. Dia bersembunyi untuk menghindar dari kejaran orang kafir di Makkah. Ketika sudah pada puncaknya orang-orang kafir itu berada di mulut gua, Abu Bakar takut. Tetapi Rasulullah menenangkan sahabatnya dengan mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Nanti kita baca di dalam surat At-Taubah ayat 40. Terbukti bahwa apa yang dilalui Rasulullah itu membuat Abu Bakar tenang karena yakin bahwa Allah akan menolong dirinya. Nah, sekarang bagaimana dengan kenyataan sekarang ini? Masih adakah orang-orang yang punya jiwa seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang pada saatnya punya keberanian untuk melawan kezaliman, dengan keberanian untuk melawan dengan cara apapun, dengan risiko dia akan mendapatkan sesuatu yang menurut ukuran manusia itu sulit untuk dia hadapi.
Tapi karena keyakinannya terhadap Allah, dia punya keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan saat yang tepat Rasulullah SAW beserta orang-orang yang punya keberanian itu mendapatkan pertolongan dari Allah karena keberaniannya untuk membela kebenaran di saat dimana kebenaran itu memang harus dibela oleh orang-orang yang punya keberanian untuk melawan kezaliman karena dia yakin bahwa Allah siap untuk menolong siapapun yang membela kebenaran. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita coba untuk memiliki sajak atau keberanian. Yakinkan bahwa kita itu memiliki kekuatan yang besar karena kekuatan yang datang dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Yakinkan bahwa kita punya kemampuan untuk melakukan apapun karena Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan apapun karena pertolongan Allah. Dan kita harus juga bersikap objektif terhadap kenyataan bahwa pada saatnya kita harus punya cara yang tepat untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah dengan cara yang tepat sehingga apapun yang kita katakan itu insya Allah akan bisa terima oleh orang-orang yang kita hadapi sehingga keberanian kita untuk berdakwah itu akan menghasilkan sesuatu yang mendatangkan manfaatan bagi kita dan bagi semua orang yang kita dakwai dan insya Allah Islam itu akan jaya ketika kita punya keberanian yang proporsional kita wujudkan dalam sikap dan perilaku kita dengan satu keyakinan bahwa Allah akan siap menolong dimanapun dan kapanpun kita berada ketika kita benar-benar berada di jalan Allah dengan iman yang kokoh untuk tetap menjalankan kebenaran dengan resiko apapun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.